Iya, 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 iya. Saya tadi sebenarnya lemah kan dia cuma berbisik. Iya, iya. Tapi kalau kau ikuti berarti kau lebih lemah lagi daripada Iya, setan. iya, iya. Ya, ketemu lagi. Kita akan lanjut diskusi sebelumnya. Siap. Sebelumnya itu kan kita tahu bahwa gender kelima itu bertubuh laki-laki, bersifat seperti perempuan, Nah, tapi tidak boleh menikah. tidak menikah. Iya. Jadi itu simbol bahwa dia melampaui gender laki-laki dan perempuan. Iya. Dan dia sebagai penghubung dewata dan manusia. Jadi dia seperti dianggap bisa melihat ke langit. Jadi kalau saya melihatnya, dia berada di tengah-tengah. Jadi kalau antara dewata dan manusia, dia memiliki sifat dewata karena bukan gender, tapi juga memiliki sifat manusia karena memiliki badan fisik seperti manusia. Iya. Jadi kasarnya mungkin bisa dibilang badannya manusia, jiwanya dewata. Makanya dia bisa menjadi penghubung antara manusia dengan dewata. Iya. Karena kan dewata tidak punya badan fisik. Iya. Ya toh? Dia jiwanya dewata, badannya manusia, makanya dia bisa seperti itu. Atau bisa diartikan bahwa perwujudan sifat-sifat dewata bisa dibilang seperti itu karena dia memiliki kebijaksanaan dan melampaui gender. Ya, melampaui laki-laki, jenis kelamin karena bukti kemanusiaan itu kan jenis kelamin. Ya. Dan dia tidak berada di situ. Di sebelumnya juga kita bahas bahwa untuk menjadi gender kelima ini dilantik menjadi gender kelima, bisu, itu kan tidak gampang. Dan kalau menurut mereka itu takdir. Jadi ada garis tangannya orang yang begitu. Iya, iya. Jadi tidak semua, makanya tidak semua calabai itu jadi bisu. Jadi bisu. Ya. Sebelumnya kan kita bahas calabai itu ada calabai tungkanalino, ada pacalabai, ada calabai kedo-kedo. Ya. Yang bisa ini cuman yang tungkanalino. Jadi dia bisa dibilang takdirnya sudah begitu. Jadi memang sifatnya perempuan, tapi dia juga bukan tidak terjebak untuk genit dan berlebihan dengan sifat perempuannya sehingga dia menjadi waria seperti kebanyakan. Dia tidak seperti itu. Malahan untuk menjaga itu dia harus mengangkat pembantu laki-laki. Iya. Ya kan, dia harus satu kamar, tidak boleh dia sentuh, dan dia harus menikahkannya. Ya, untuk membuktikan bahwa ya memang dia tidak punya perasaan sebagai perempuan. Sebagai perempuan pada umumnya ya, dia bisa menundukkan perasaan perempuannya. Itu untuk membuktikan bahwa perasaan perempuannya itu sudah bisa dia tundukkan dengan jalan ini. Makanya dia diwajibkan punya itu apa namanya, boto atau apa begitu. Jadi pembantu laki-laki. Dan laki-laki, pembantu laki-lakinya ini biasanya memang laki-laki normal yang jantan dan memang dan dipilihkan oleh Puang Matoanya. Jadi memang sepertinya memang dia dikasih pembantu itu ya memang kemungkinan besar dia suka sama pembantu itu. Karena kalau pembantunya jelek juga apa ya itu tidak menjadi ujian. Jadi memang karena di buku Calabai yang ceritanya Puang Mato Saidi. Puang Mato Saidi. Dia bercerita di situ dia punya perasaan itu terhadap pembantunya, tapi dia tidak menunjukkannya dalam bentuk perbuatan. Jadi perbuatannya itu tidak tidak mencerminkan rasa sukanya. Di situ peperangannya. Jadi, atau dia tidak mengikuti nafsunya ya. Dia rasa suka ada karena itu wajar, itu wajar kan? Itu suka itu wajar. Tapi apakah kita bisa menundukkan rasa suka itu dengan tidak
wujudkannya menjadi perilaku. Kalau Seperti mungkin bahasanya, apakah kita mengikuti nafsu itu atau kita tidak, yang menundukkannya. atau kita yang menundukkan nafsu. Kan sebenarnya inti dari agama dan spiritualitas itu di situ, untuk membuat kita menjadi manusia yang bisa menundukkan hawa nafsu. Iya. Jadi di situ kan ada proses bahwa dia jadi pengamat atas nafsunya sendiri. Iya. Dan nafsu paling dasar itu kan nafsu seksual. Iya. Kalau kita bisa berada di situ, kemungkinan besar nafsu-nafsu yang lainnya itu sudah bisa dikendalikan. Seperti itu. Jadi bisu itu karena proses pelantikannya juga ini kan yang namanya irebah. Ya. Itu dikafani seperti orang meninggal. Ya. Dan harus puasa dulu. Jadi dia puasa 40 hari. Kalau dari cerita Puang Matua Saidi itu dia 40 hari di tepi Sungai Sigeri. Di situ, dan di buku itu diceritakan bahwa dia waktu itu bertemu buaya besar yang mau memakannya, dan dia berkelahi dengan badan menundukkan buaya itu dan beberapa ujian lainnya. Jadi ada ujian-ujian yang dia lewati sebelum memasuki proses irebah itu dalam pertapaannya. Dan saya pikir itu adalah proses yang luar biasa, karena waktu ditemui di hari ke-40 dia sudah dalam kondisi yang antara sadar dan tidak sadar, karena kan makan apa semua terbatas. Iya. Dan di situ dia dikafani. Ya. Nah, nanti setelah proses irebahnya itu baru dia dibawa kemudian dikafani dalam proses ritual seperti itu. Dan pada saat dia di ritual itu kan memang bisa dibilang kalau bahasanya mereka ya rohnya dibawa ke langit. Iya. Jadi makanya dia dikafani untuk persiapan kalau dia rohnya tidak kembali ya langsung ditanam. Iya. Di situ potensi besarnya, maksudnya. Jadi memang kan di ajaran spiritual juga kan, malah di agama Islam kan ya ada bahasa Arabnya tapi kurang lebih matilah sebelum engkau dimatikan, kan seperti itu. Yang dia maksud itu ya matikan nafsumu sebenarnya itu. Sebenarnya bukan dalam mati saya di situ. Orang kan sebagian besar berpikir bahwa mematikan nafsu itu ya, artinya kita sama sekali tidak punya nafsu lagi. Saya pikir tidak seperti itu. Iya. Cuman maksudnya mati itu artinya sudah tidak dikendalikan. Ya, dia sudah tidak punya kekuatan lagi untuk mengendalikan kita. Artinya mati itu. Karena kan semua nafsu, semua orang hidup pasti punya nafsu lah. Nafsu makan, nafsu itu kan nafsu semua. Makan enak, tapi apakah kita dikendalikan itu atau tidak? Umpama kita mau makan, itu kan kebutuhan dasar. Nah kan di situ akan banyak pilihan. Pergi makan coto deh, atau sate yang di sana deh, kayaknya enak ini. Padahal di rumah ada tersedia nasi, istri masak nasi, ada ikan. Kita mau ke sana, padahal ada nasi. Itu kan kalau di posisi itu kan harusnya ya, karena kita makan kebutuhan kita untuk kenyang saja energi ya, kita harusnya merasa cukup dengan nasi yang ada di rumah dan ikan itu sudah bersyukur begitu. Ada begitu. Tapi kan kalau orang yang masih dikendalikan nafsunya, dia tetap keluar cari makan enak karena ya ada uang di dompetnya baru terima tadi honor kan. Betul. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kita bergerak, kalau kita sudah mengendalikan nafsu, kita bergerak karena kebutuhan kita, bukan digerakkan lagi oleh keinginan. Jadi kita bisa maknai kembali proses itu, ya, dengan bukan melihat ritualnya, bukan melihat karena kita kan tidak mungkin mengikuti itu ya. Tidak harus kita seperti itu. Dan tidak mungkin juga kita tidak tahu prosesnya. Cuma kita dapat informasinya seperti ini, kita hanya bisa menarik maknanya, atau kita memaknai ulang. Jadi saya berpikir diawali dengan proses bertapa itu kan kita bertapa itu sebenarnya kalau di mana ya kan, mematikan
kesadaran. Sehingga kita masuk di, kalau orang-orang kampung bilang kita menyeberang. Ya. Nah, apakah ketika kita menyeberang itu kita sudah bisa mengendalikan diri atau tidak di situ? Jadi kan halusinasi jadi gampang masuk. Kesadaran apa? Nah, di situ apakah kita berada di situ dengan rasa takut, rasa khawatir, atau kita sudah bisa biasa-biasa saja di situ? Kan itu intinya dulu. Intinya dulu. Karena mematikan itu kan sebenarnya pikiran kita itu kan di alam halusinasi itu saja sebenarnya. Kalau kita sudah bisa selesai di situ, artinya di kehidupan nyata ya pikiran kita tidak akan kita lagi. Cuman wujudnya akan bisa jadi berbeda-beda. Kalau di Buddha dulu bahasanya marah, marah itu apa? Setan yang mengganggu dia, bisa berwujud perempuan, bisa berwujud. Biasanya kan dulu kalau cerita-cerita ada monster yang datangi. Awalnya ada monster, dia bisa melawan monster tidak bergerak. Datang lagi hewan besar, naga apa segala macam, dia bisa tidak datang lagi perempuan. Perempuan terakhir. Karena memang dasar itu seksualitas itu nafsu dasar manusia. Jadi ketika dia sudah lewat di situ, baru datang cahaya. Kan begitu. Hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya kan. Cerita-cerita. Anunya begitu. Tahapannya. Sebenarnya kan itu kalau mau dimaknai ya itu proses berdamai dengan pikiran kita. Bisa berdamai untuk mengendalikan, bukan dikendalikan. Jadi kita bisa berdamai dengan harta, bisa berdamai dengan ketakutan. Kan sebenarnya yang banyak menghantui manusia itu kan ketakutannya, baik ketakutan masa depan, ketakutan kehilangan pekerjaan. Nah, di dalam meditasi itulah di dalam tapa itulah ketakutannya itu membentuk sosok. Yang nyata dan dia rasanya nyata membentuk ketakutan, membentuk sosok. Ketakutannya membentuk sosok, bisa jadi dia di situ juga mengalami rumahnya hancur, terbakar, apa segala macam hartanya. Apakah dia di dalam kondisi itu, dalam pikirannya dia bisa biasa-biasa saja atau larut ke dalam itu? Takut. Jadi di situ sebenarnya bertapa itu untuk membuat kita benar-benar masuk ke dalam alam pikiran kita dan berkelahi di sana. Pertarungan diri sendiri diri sendiri. Jadi itulah di ritual bisu itu di 40 hari itu. Ya di situ, di situ dia bertarung, dia dipaksa masuk ke alam pikirannya dan bertarung dengan ketakutan apapun yang menghalangi dia untuk bisa menaklukkan pikirannya. Sebenarnya kan di Islam kita juga ada bulan Ramadan yang 30 hari itu. Makanya Lailatul Qadarnya itu kan di hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Nah, artinya ketika kita bisa mengendalikan nafsu, disuruh bangun tengah malam, jadi memang dikondisikan kita, kesadaran kita menurun dan kita makanya sebenarnya itu bulan Ramadan itu kita malah emosi lebih tinggi sebenarnya. Kalau kita mau jujur, kita lebih cepat emosi, lebih keinginan kita itu mau makan juga kayak mau sekali, mau merokok mau sekali, karena memang dimunculkan memang semua untuk kita hadapi. Atau mungkin begini Om, ada yang mengatakan bahwa setelah tubuh fisik melemah, pikiran akan menguat. Jadi kalau selama proses puasa, yang saja Ramadan kalau di Islam, itu kan kurang makan, kurang minum, kurang tidur lah. Belum lagi kan kita dianjurkan konsentrasi baca Al-Quran, itu kan lebih menguras energi sebenarnya untuk konsentrasi. Jadi memang fisik itu memang melemah. Akhirnya pikiran-pikiran nafsu, keinginan itu menguat. Karena kita juga tidak bisa meredam lagi. Nah, di situ di proses itulah pertarungan pertarungan yang besar. Jadi karena di Ramadan itu kan kita dikondisikan sunnah sholat malam, bangun subuh. Jadi memang kondisi fisik memang dikondisikan untuk turun supaya pikiran menguat, dan menguatnya pikiran ini untuk disadari. Setelah kita sadari,
kita bisa lebih lebih gampang berdamai karena itu sudah Ya, sudah disadari. ditahu ya. Oh, ternyata saya punya yang kuat pikiran Nah, ini. arahnya kan ke situ. Iya. Cuman kan ya memang ya tidak bisa juga orang masih ke pahala, ini pahala besar, tapi tidak menyadari ke situnya. Ya, ada satu sisi yang kurang disadari, atau mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Karena sebenarnya benang merah dari semua agama dan ajaran spiritual itu ya di situ. Kita menghadapi pikiran kita, berdamai dengannya sehingga kebijaksanaan itu lahir. Jadi kita kalau di bisu itu saya berpikirnya begini Om. Kenapa dia simbolnya itu melampaui gender? Karena kan kita sebagian besar untuk masalah seksualitas itu kan, apalagi laki-laki, kita melihat perempuan itu sebagian besar sebagai objek seksual. Ya, betul. Jadi di situ ketika bisa dengan adanya bisu ini di masyarakat bahwa dia ada orang yang bisa bergerak tidak dengan dorongan seksualnya. Iya. Jadi kan luar biasa ketika ada laki-laki melihat perempuan sebagai manusia saja. Ketika kita bisa melihat orang lain sebagai manusia, apa adanya mereka, itu kan kita bisa berinteraksi dengan lebih baik karena kita tidak diintervensi oleh niat-niat buruk dan persepsi-persepsi buruk begitu. Lihat orang yang miskin, apa segala macam, kita melihat ketika kita orang yang dipertuhankan oleh harta apa segala macam, pasti kita akan memandang rendah mereka. Ketika kita melihat orang yang bodoh, apa ketika kita mempertuhankan kepintaran, pengetahuan, kita akan memandang rendah mereka. Jadi kita diajar untuk bergerak ke wilayah ketuhanan itu adalah dengan melihat manusia sebagai manusia. Apapun adanya mereka sehingga kita memiliki penghargaan lebih dalam berinteraksi, akhirnya kita bisa lebih lemah lembut dan bisa diterima oleh orang lain sehingga kalimat di bagaimana perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Kalau tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Itu bisa lebih kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak kejadian-kejadian masa lalu yang bisa kita maknai ulang dan bisa kita terapkan sebenarnya di saat ini. Jangan prosesnya, jangan ritualnya, istilah prosesnya yang kita ikuti, tapi maknanya yang kita bisa bawa ke saat ini. Itu yang kita tarik untuk kita implementasikan karena sebenarnya kan untuk kebaikan diri kita juga sendiri. Maksudnya ketika kita berinteraksi dengan baik ke orang lain kan pasti akan memberi timbal respon yang lebih baik juga. Dan ketika kita dalam kehidupan kita, waktu-waktu kita dijalani dengan interaksi yang baik, apa segala macam, otomatis kan perasaan yang kita bawa dalam menjalani kehidupan juga akan baik-baik saja begitu. Tidak, kita dalam berkehidupan tidak, karena yang banyak membuat kita bermasalah adalah ketika kita mengikuti lintasan nafsu. Iya kan? Ada yang mengatakan hentakan-hentakan pikiran. Hentakan lintasan-lintasan dan hentakan pikiran kita Nah itu sebenarnya yang oleh banyak agama bilang itu setan. Oleh pikiran sendiri. Makanya di Islam juga kan setan itu sebenarnya lemah. Karena dia cuma berbisik. Tapi kalau kau ikuti berarti kau yang lemah. Saya tadi sebenarnya lemah kan dia cuma berbisik. Tapi kalau kau ikuti berarti kau lebih lemah lagi daripada saya. Ada yang mengatakan dia mengalir, kan ada itu bahasanya mengalir melalui pembuluh darah. Artinya menyatu dengan kena pikiran kita sendiri. Karena dari otak kan yang membuat semua. Jadi di situ sebenarnya ke pikiran kita sendiri. Makanya Rasulullah juga bilang kan bahwa musuh terbesar kita itu perang Badar, perang yang sudah begitu itu bukan
perang yang lebih besar lagi ya ketika memasuki bulan Ramadan itu. Iya. Karena kau akan menghadapi dirimu sendiri. Perang itu dengan memang diri sendiri, ya. Iya. Betul. Jadi sebenarnya di Makassar kita sudah dikasih simbol yang luar biasa. Iya. Di Bugis Makassar, bisu itu simbol yang luar biasa. Yang kalau kita bisa maknai bahwa kebijaksanaan, karena apa, raja pun yang dianggap pemimpin, Iya. itu meminta pertimbangan. Artinya kalau dalam strata sebenarnya bisu ini bisa dibilang yang lebih di atas. Karena apa yang akan dijalankan raja itu ya tergantung dari apa yang disampaikan oleh bisu. Jadi ada hal-hal seperti itu. Jadi bukan kalau sekarang dibilang jabatan apa segala macam itu masih yang harusnya kita kejar itu adalah kebijaksanaan. Karena sifat bijaksana inilah sifat yang paling dekat dengan sifat ketuhanan. Dan kebahagiaan adalah kedekatan sifat-sifat yang kita miliki dengan sifat-sifat ketuhanan. Iya. Jadi, implementasi dari sifat-sifat ketuhanan. Ya, sedangkan sifat-sifat ketuhanan itu ya sumbernya sifat-sifat bijaksana. Dan itu harus melampaui gender. Iya, maksudnya kita tidak, iya sebenarnya kan roh itu tidak berjenis kelamin. Iya. Jadi kalau kita sudah bisa berada di state itu, melihat manusia sebagai manusia, wanita sebagai manusia, laki-laki, orang kaya sebagai manusia, orang miskin, orang papa, orang bodoh itu sebagai manusia, dan kita menghargai bahwa semua manusia memiliki sifat ketuhanan di dalam dirinya, dan kita menghargai itu sehingga kita tidak terjebak untuk melakukan penilaian terhadap kulit yang memiliki mereka. Itu kan kita bisa berinteraksi dengan lebih baik. Karena apa yang berasal dari dalam pasti akan sampai ke dalam. Ya. Karena ketika kita berinteraksi dengan mereka dari state itu, state ketuhanan, otomatis kan kita menyentuh sisi ketuhanan di dalam dirinya. Dan itu sisi yang dalam, sehingga ada orang yang ketika kita temui, terutama orang-orang tua di kampung yang dianggap bijaksana, itu memang kita sudah ada rasa bahwa beliau ada rasa penghargaan yang besar, ada rasa, karena memang rasa itu yang ada di dalam, yang tersentuh. Karena ada juga orang kita ketemu, baru sebentar, baru sedikit bicara, malas. Ada juga orang yang begitu ya, karena mungkin beliau berada di kulit, tidak masuk, sehingga apa yang ada di kulit, apalagi kalau dia selalu di state yang kasar apa segala macam, kita membuat orang jadi tidak nyaman berada di dia. Padahal tidak pernah, kadang malah juga belum bicara baru tidak nyaman. Kan ada juga orang seperti, ada orang yang kita belum pernah ketemu apa, tapi nyaman kayak orang sudah kenal lama. Kayak lama kenal gitu. Karena itu bahwa semua kita dari, kalau semakin dalam dasar orang berdiri itu pasti dia akan semakin banyak sesuai dengan semakin banyak orang. Sepertinya begitu.